melakukan perjalanan. Jadi orang-orang dahulu itulah bercita-cita mati apabila diri mereka ini takut terjerumus kepada hal-hal yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Mendingan aku mati katanya. Ini sudah melakukan perjalanan, jadi sudah tahu ceritanya kan. Ini sakitnya balah, sakitnya kematian, sakaratul maut itu tergantung daripada beban hati kita. Contoh, ini perkara dunia aja nih lah. Di badan kita ini kan banyak apa hal-hal yang kita miliki dunia. Kita tempel di sini, tempel di sini. Misalnya lah emas di sini lah, emas di tangan sini. Di sini tempelan jabatan-jabatan kita. Jadi banyak hal-hal dunia nempel di tubuh kita. Di saat banyak demikian lalu ditarik paksa, bagaimana sakitnya? Nah sama halnya itu, sakitnya sakaratul maut itu tergantung daripada beban hati kita terhadap dunia. Semakin banyak hati kita terhadap dunia, semakin berat pula kesakitan sakaratul maut. Fa'in baqiya, kata Allah, apabila seseorang itu masih tertinggal dosanya, syadattu bil mauti, aku akan merasakan apa? Akan menguatkan kesakitan itu bil mauti pada waktu dia mati. Jadi pilihan tuh diantara kita aja, pilihan sakit apa tidaknya sakaratul maut itu tergantung daripada hati kita. Bila hati kita banyak condong kepada dunia, sebanyak itu pula kesakitan sakaratul maut. Itu contoh istilahnya perpisahan nih lah. Kita punya pacar 4 misalnya nih lah, kisahnya sini. Satu apa pacar yang pertama misalnya itulah, pokoknya keempat-empatnya ini kita cintai semua. Yang satu diambil orang, masih indah apa, sakit lah, sakit, cuma masih indah terlalu sakit lah, karena masih ada 3 lagi. Nah, pacar yang kedua lagi ndak mau lagi sama kita, pisahan, mulai tambah sakit, sampai keempat-empatnya yang kita seakan-akan keempat-empatnya ini adalah milik kita. Tidak boleh orang lain yang memiliki. Ternyata keempat-empatnya ini tidak mau lagi sama kita. Bagaimana sakitnya? Nah sama halnya kita dengan dunia. Semakin banyak dunia yang kita tanamkan di dalam hati, sebanyak itu pula kesakitan di dalam sakaratul maut. Bahkan itulah nantinya kesakitan di dalam neraka itu bukan kesakitan dihukum Allah Subhanahu wa taala. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Api itulah api yang menyala-nyala, allati tattali'u 'alal afidah, yang terbit di dalam hati. Kenapa? Orang yang masuk di dalam neraka itu tidak bertemu dengan kekasih hatinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lalu sudah dihukum di dalam neraka inilah, tidak bertemu kekasih hati, tambah sakit. Coba seandainya, jadi kata ulama-ulama arif bilang, seandainya Allah Ta'ala itu menampakkan atau bertajalli di dalam neraka, niscaya orang-orang yang disiksa di dalam neraka itu tidak akan merasakan yang namanya kesakitan. Ini sudah double, sudah sakit hati, inilah dipukuli orang lagi. Jadi nah yang sehingga kita disuruh untuk banyak-banyak mengingat mati, bukan kematian. Hati-hatilah. Mati dengan kematian itu beda. Tulisannya sudah beda, adalah kematian. Kean dengan mati. Kalau kita banyak mengingat kematian banyak mengingat kematian, itu supaya kita banyak merenung. Tapi kalau orang tuh banyak mengingat mati, nah itu beda. Nah sudah tahu nih lah ceritanya tadilah. Nah makanya jangan bingung tuh lah. Kenapa Rasulullah SAW apabila turun ayat menangis, turun ayat gembira Rasulullah, karena sudah langsung melakukan perjalanan, dan itu perjalanannya cepat.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yatamanna ahadukum al mauta lidurrin nuzila bih wa in kana labudda mutamanniyan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan li. Riwayat daripada Anas bin Malik. Janganlah kalian, kata Rasulullah, mencita-cita kematian. Jadi terkadang mencita-cita kematian boleh, terkadang tidak boleh. Janganlah kalian itu mencita-cita kematian lidurrin, dengan sebab, karena sebab ada mudarat nuzilabih yang hadir terhadap seseorang. Wa in kana labuda, maka jikalau mau tidak mau harus bercita-cita mati, kata Rasulullah, pokoknya aku harus mati aja, aku harus mati aja. Nah, lebih mendingan ambil jalan tengah, kata Rasulullah. Mencita-cita mati ada syaratnya, tidak boleh mencita-cita mati ada syaratnya. Jadi ambil yang jalan tengah. Faqul, hendaklah seseorang membaca amalan ini, kata Rasulullah, Allahumma ahyini, ya Allah hidupkanlah aku. Maka natil hayatu khairan li, jikalau kehidupanku sekarang itu menjadi kebaikan bagi diriku. Nah, itu bagus doanya itulah. Wa tawaffani maka natil mamatu khairan li, dan matikan saya wahai Allah jikalau kematian itu menjadi kebaikan bagi saya. Waqad balagani anna Luqman alaihi salam adalah Imam Abu Wahab Sya'rani itu pernah sampai kepadaku, kata beliau, anna Luqman alaihi salam, bahwasanya Luqman alaihi salam qala libnihi, mengatakan, menasihati bagi anak beliau, ya bunayya, wahai anakku, kata Luqmanul Hakim kepada anak beliau, inni hamaltu sakhra wal hadida, aku sungguh memikul yang namanya batu, wal hadida, dan besi. Falam ara syai'an asqala minad din, tetapinya aku tidak pernah melihat sesuatu yang paling berat di antara sesuatu kupikul minad din, ketimbang agama. Agama itu, kata beliau, lebih berat daripada memikul batu dengan memikul besi. Satu nasihat beliau. Wa aqallut thayyibat wa anaqatil hisan, aku memakan makanan yang bagus dan memakan sayur-sayur. Falam ara syai'an alladza minal afiyah, dan aku tidak pernah menemui sesuatu yang paling nikmat itu daripada yang namanya kesehatan. Yang paling nikmat itu afiyah, keselamatan, kesehatan. Itu paling nikmat. Tapi ya kebanyakan nikmat itu banyak diselewengkan. Wa zuqtul mirarati kullaha, dan aku pernah merasakan yang namanya semua rasa-rasa pahit daripada makanan. Falam adzuq syai'an amran minal hajati ilan nas, tetapinya yang paling pahit itu, kata beliau, adalah berhajat kepada manusia. Jadi yang paling pahit itu, kata beliau, adalah berhajat dengan manusia. Itu paling pahit. Kalau makanan-makanan pahit, kata beliau, itu belum terlalu pahit. Tapi yang paling pahit itu adalah berhajat kepada manusia. Itu kata-kata hikmah beliau itu luar biasanya lah. La taqumu sa'atu hatta yamurur rajulu bi qabrir rajuli fayaqulu ya laitani makanahu.
tidak akan terjadi kata Rasulullah hari kiamat terkecuali seseorang laki-laki melewati kubur saudaranya, dia mengatakan wahai celakanya diriku, bagusnya aku yang menggantikan kamu sekarang. Wa kana Yahya bin Husain rahimahullahu taala yaqul, man talabas salamata, barang siapa yang mencari-cari keselamatan, uhtumilal malamatu, maka orang itu akan dibebani yang namanya celaka. Paham? Sulit kan memahami kata-kata hikmah inilah. Barang siapa yang selalu menuntut keselamatan, uhtumilal malamatu, maka orang itu akan dibebani yang namanya celaka. Artinya was-was. Pokoknya aku ke sana harus selamat. Aku ke sana harus selamat. Selalu menuntut keselamatan. Itu sama halnya orang itu dibebani kecelakaan, Pak. Maksudnya apa? Apabila ke sana takut begini. Nah, seakan-akan sudah ada beban akan celaka. Mau ke sana, aduh, takut kalau celaka, pindah ke sana lagi, pindah ke sana lagi, pindah ke sana lagi. Nah, jadi semakin kita menuntut sesuatu, itu sebenarnya itu adalah menjadi beban pundak kita. Contoh yang mudah lagi, nah ini paham kata-kata hikmah yang seperti inilah. Contoh, kita hendak berbini lah, hendak berbini atau mau cari istri inilah, pokoknya mau beristri sudah, mau cari pasangan sudah. Itu sama halnya inilah, pokoknya menuntut istri yang cantik, pokoknya harus cantik. Datang ke sana, di sana pasti ada banyak cantik, datang ke sana tidak ketemu. Jadi bila seseorang tuh menuntut yang cantik, itu seakan-akan dia sudah dapat yang tidak cantik, itu dalam akalnya sudah. Bila ke sana belum cantik ya, jadi pikiran. Ke sana lagi mencari lagi, belum cantik terus. Jadi pikirannya, jadi bebannya. Pokoknya harus cantik, pokoknya harus. Jadi seakan-akanlah semakin banyak melihat yang cantik itu semakin menjadi beban mendapatkan hal yang tidak cantik. Nah, orang yang selalu menuntut keselamatan itu akan dibebani seseorang itu berhindar daripada yang namanya celaka. Jadi kepikiran. Wa kana yaqulul bala'u kulluhu yansha'u minal afiyah. Beliau mengatakan al bala'u kulluhu yansha'u minal afiyah. Bala itu semuanya timbul daripada keselamatan. Walau anna fir'auna asabal maradu ma qala alladhi qala lahu wa huwa qawluhu ana rabbukumul a'la. Seandainya Fir'aun itu ditimpakan yang namanya penyakit atau sakit, ma qala alladhi, niscaya Fir'aun itu tidak akan mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang tinggi. Seandainya Fir'aun itu sering sakit, kata beliau, niscaya Fir'aun itu tidak akan mengatakan dirinya itu sebagai Tuhan yang maha tinggi. Jadi bala itu bisa menimbulkan adalah untuk menimbulkan yang namanya keselamatan. Orang yang menuntut selamat, mencari-cari selamat, itu sama halnya dia itu membebani dirinya kecelakaan, celaka. Karena sudah masuk di pikiran. Ini sesuatu yang kita tuntut malah itu menjadi beban supaya kita harus dapat. Berarti sudah celakalah dirinya, sudah celaka sebenarnya. Itu sama halnya kita tidak ridho. Wa qad kana Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu mubtalin bi maradil bawasir. Adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala dahulunya pernah mubtalin bi maradil bawasir. Dahulunya beliau pernah mendapatkan yang namanya penyakit wasir kah? Wasir kah yang
di lubang dubur tuh anu keluar. Nah, pasir. Cerita Imam Syafi'i inilah. Pakana tandadihu alaihi damman lailan wa naharan. Jadi di waktu Imam Syafi'i ini kena penyakit yang namanya wasir tersebut, selalu terpercik, artinya keluar darah-darah dari lubang dubur beliau, lailan pada malam hari, wa naharan dan pada waktu siang hari, hatta ka'anna radhiyallahu yajlisu lil hadis. Jadi hampir seakan-akan beliau di waktu itu duduk selalu datang yang namanya darah. Watashati tahtahu, dan beliau meletakkan yang namanya wadah di samping beliau supaya jangan kepecek ke lantai. Nah, karena sangat sakitnya lah Imam Syafi'i pada waktu itu. Faqala yauman, maka Imam Syafi'i di saat mendapatkan ujian tersebut, Allahumma in kana fi hada ridhoka fazidni minhu. Wahai Allah Subhanahu wa taala, kalau ini ujian ini ridho sampean, tambahiakan lagi. Ada lagu anak-anak sekarang lah, tambahi lagi ya. Ada lagu-lagu anak sekarang tuh lah. Jikalau wahai Allah Ta'ala, saya duduk membaca hadis selalu terpercik, inilah darah Imam Syafi'i ini, penyakit wasir tadi. Di samping beliau ini ada wadah, supaya wadah tadi itu untuk untuk tempat daripada darah yang terpercik tadi. Seandainya wahai Allah ini adalah keridhaan sampian, fazidni minhu, maka tambahi lagi penyakitnya. Fasami'ahu syaikhuhu Imam Muslim bin Khalid, maka di waktu berdoa demikianlah guru Imam Syafi'i siapa? Imam Muslim bin Khalid, itu gurunya Imam Syafi'i. Di antara gurunya Imam Syafi'i Muslim bin Khalid mendengar guru beliau tadi, inilah guru Imam Syafi'i. Fajazazahu, dimarahi Imam Syafi'i. Woi Syafi'i, Muhammad. Wa qala lahu mah ya Muhammad. Jangan wahai Muhammad, jangan. Kata guru Imam Syafi'i kepada Imam Syafi'i. Salillaha al-afiyata. Mintalah kalau kepada Allah Ta'ala kesembuhan. Imam Syafi'i minta tambahi jika itu keridhaan Allah. Sedangkan gurunya Imam Syafi'i mengatakan jangan begitu. Mintalah kepada Allah Ta'ala akan kesembuhan. Fa'ana wa anta lasna min rijalil bala. Ini langsung menembak. Kita ini wahai Syafi'i lah, wahai Muhammad lah, kata guru Imam Syafi'i, kita ini, aku dengan kamu ini, lasna min rijalil bala, kita ini bukan termasuk golongan wari rijal yang penyandang bala. Ada istilah kalau di dalam hadis itu pala, ada yang namanya wali abdal. Wali abdal itu kalau dalam tasawuf itu namanya rijal. Jadi wali abdal itu dalam sedunia ini tugasnya adalah menyandang bala. Kalau seandainya tidak ada yang begitu, Pak, otomatis seluruh dunia ini akan selalu yang namanya mendapatkan musibah. Itu ada istilah wali abdal. Wali abdal dalam sedunia itu 40 orang saja. Tugasnya apa nih lah? Bila sudah wali kutub tidak sanggup menyandang daripada bala-bala umat, diturunkan kepada wali abdal, dibagi-bagi lagi. Istilahnya itu ada bingkisan. Nah, bingkisan sambut. Nah, bingkisan sambut sakit 2 hari ulama tadi. Yang jadi wali abdal tadi lah. Jadi kata wali kutub, sambut. Terima oleh wali abdal tadi, sakit sehari. Dibaginya tuh Pak, nah dibaginya oleh wali kutub. Kita ini wahai Muhammad bukan aku dengan kamu ini bukan termasuk
Mirrijalil bala, daripada rijalul bala, artinya orang yang menyandang bala, artinya wali abdal. Kalau wali abdal itu syarat diantaranya adalah, kalau di dalam hadis Rasulullah SAW, di dalam kitab Khususiyatir Rasul, itu syaratnya harus daripada keturunan Rasulullah SAW yang di Madinah, min ahlil Madinah. Orang itu harus keturunan Rasulullah. Kalau bukan keturunan Rasulullah, di saat dilemparkan oleh wali kutub itulah, sambut bingkisanku, terimanya langsung mati. Jadi jangan bingung, jangan bingung. Apabila ada sekelompok manusia itu maksiat, di sini diskotik, di sini macam-macam, di pantai melakukan perzinahan. Bila pada waktu itu pelaksanaan ada seorang ulama yang sakit, bisa dipastikan orang itu termasuk wali rijal atau wali abdal. Cuma kita ini banyak sangka buruk, itu masalahnya. Kerjaan santai, sebentar-bentar sakit, ente yang belum paham lagi. Nah, itu maksudnya, ya Allah, ente yang belum paham. Di zaman Imam Syafi'i sudah ada nih pembahasan masalah wali, ini sudah ada. Dan menurut sepakat ulama bahwasanya wali autat. Jadi ada yang di atas belah, ada wali yang di atas lah. Ini Imam Syafi'i kalau menurut di dalam kitab Kifayatul Atqiya, beliau ini termasuk wali autat. Wali autat itu dalam sedunia cuma dua aja, kutub utara sama kutub selatan. Autat namanya, istilahnya autat. Kalau wali kutub kan ada 4 inilah. Kalau wali gaus itu 1 aja. Jadi ada presidennya, istilahnya adalah ada presidennya, ada menteri-menterinya. Nah, itu ada susunannya. Wali akhyar ada juga. Anda jadi berdoa lagi Imam Syafi'i setelah ditegur oleh guru beliau. Artinya ini bukan pertengkaran lah, guru sama murid bukan pertengkaran, bukan. Artinya menjadi ilmu hikmah yang luar biasa. Wa kana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yaqul, adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yaqul, beliau pernah berkata fi khutbatihi, di dalam khutbah beliau, ayyuhan nasu salullahal afwa wal afiyah. Wahai manusia, kata Abu Bakar As-Siddiq di saat khutbah beliau, salullaha, mintalah kepada Allah, afwa wal afiyah, yang pertama kemaafan dan keselamatan. Fa innal mu'mina, karena sesungguhnya kata Abu Bakar As-Siddiq, orang beriman itu la yu'ta, tidak dikasihkan ba'dal islami, setelah dia masuk Islam, afdala minal afwi wal afiyah, tidak ada yang lebih abdul setelah orang itu masuk Islam, setelah orang itu bergerak orang Islam, yang paling abdul itu diberikan Allah Ta'ala, kata Abu Bakar As-Siddiq, adalah kemaafan Allah dan keselamatan. 2 itu kata Abu Bakar As-Siddiq. Bila kita mulai akil balik, apa yang paling abdul itu diberikan Allah Ta'ala kepada orang beriman, kata Abu Bakar As-Siddiq, adalah kemaafan Allah dan keselamatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita berdoa, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Wawunya 2. Allahumma inna nas'alukal afwa. Ya Allah, saya minta kepada sampean afwa, kemaafan, selalu maafkan wahai Allah kesalahan kami. Wal afiyah, dan keselamatan atau dihindarkan daripada melakukan dosa. Itu termasuk di antaranya afiyah. Afiyah itu umum, keselamatan, selamat supaya tidak melakukan dosa, selamat di dalam mencari ridho Allah Ta'ala. Itu paling abdul.